Pada awal abad ke-8 atau tahun 732 Masehi, lahirlah kerajaan hebat di Jawa Tengah bernama Kerajaan Mataram Kuno, atau disebut juga Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pada waktu itu, di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno ini, Jawa Tengah merupakan pusat peradaban Nusantara, sains, budaya, arsitektur, dan agama Hindu-Buddha berkembang pesat. Kerukunan antar umat beragama berjalan harmonis di masa itu. Terlihat dari jarak candi Hindu dan candi Buddha dibangun saling berdekatan. Arsitektur hebat dan rumit dapat dilihat dari megahnya bentuk candi Borobudur dan candi Prambanan yang besar, tinggi, dan hanya bisa dibuat oleh masyarakat yang maju peradabannya. Tidak hanya dua candi itu saja, masih banyak candi-candi lainnya sebagai bukti kemasyhuran Mataram kuno. Pusat peradaban Mataram kuno waktu itu berada di Bumi Mataram atau Yogyakarta saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang memerintah tahun 732 sampai 760 Masehi. Raja Sanjaya adalah raja yang hebat dan cerdas. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Mataram kuno tumbuh sebagai kerajaan besar dan makmur. Ketika itu, kerajaan Mataram kuno sebagai pusat agama Hindu untuk kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Pada tahun 760 Masehi, sang raja wafat dan digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Di masa Rakai Panangkaran ini, agama Hindu dan Buddha berkembang semakin besar, hingga terdapat kelompok dalam kerajaan yang mewakili agama Hindu dan agama Buddha. Namun setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno mulai terpecah menjadi dua dinasti, yaitu dari dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah di bagian utara. Sementara dinasti Shailendra memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Cukup unik memang ketika itu. Mereka saling berlomba-lomba membangun candi paling besar dan paling hebat untuk membuktikan siapa yang paling unggul. Hal inilah yang melatar belakangi dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sama-sama megah dan besar. Meskipun mereka saling bersaing, namun kerukunan antar umat beragama tetap terjaga tanpa adanya gesekan yang berarti. Raja pertama kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra adalah Sri Dharma Tungga. Daerah kekuasaan dinasti Shailendra ini mencakup semenanjung Malaka hingga Kamboja. Di bawah Raja Samaratungga, Candi Borobudur mulai dibangun. Namun perpecahan antara kubu Buddha dan kubu Hindu tidak berlangsung lama. Kerajaan Mataram kuno kembali bersatu setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari wangsa Shailendra. Nah, di masa Raja Rakai Pikatan ini, Candi Prambanan juga dibangun. Setelah kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya, di sana sering terjadi letusan Gunung Merapi dan gempa. Hal inilah yang menyebabkan rakyat perlahan-lahan mulai eksodus ke Jawa Timur, dan bangunan-bangunan candi hebat itu perlahan-lahan tertutup oleh debu vulkanik dan ditinggalkan. Ketika Mataram kuno dipimpin oleh Raja Empu Sindok dari dinasti Isyana pada tahun 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di sekitar Jombang, dan nama kerajaan mulai dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Raja-raja penerus Empu Sindok yang terkenal adalah Raja Dharmawangsa dan Raja Erlangga. Akan kita bahas di video selanjutnya. Itulah kisah hebat kerajaan besar yang membangun bangunan megah dan hebat, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, bukti kemajuan peradaban Nusantara ketika itu.
Nenek moyang kita adalah bangsa yang hebat dan maju. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah kerajaan hebat Mataram kuno. Jangan lupa subscribe dulu ya, untuk mendukung channel kami.